Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-8. Judul renungan kita pada hari ini adalah menuntun kepada kebenaran. Terhadap sebuah pelanggaran seseorang, Yesus pernah melindunginya demi kebaikan orang itu. Tetapi setelah itu Yesus menuntun orang berdosa itu untuk meninggalkan dosanya dan membawanya kepada kebenaran. Hal inilah yang dilakukan Yesus pada wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1, Paulus mengajarkan, kalau saudara kita berbuat pelanggaran, kita yang rohani menuntunnya kepada kebenaran. Bukan malah membongkar kesalahannya, seperti yang dilakukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus menghindarkan seorang wanita dari hukuman rajam, bukan berarti dia melindungi dosa. Tuhan Yesus tidak melindungi dosa, tapi ia melindungi manusia berdosa. Sikap ini merupakan upaya untuk mengagalkan rencana iblis membinasakan seseorang. Kebenarannya adalah bila kita menjumpai seorang itu berbuat dosa, maka kita yang lebih rohani harus membimbingnya ke dalam kebenaran. Kasih itu menutupi pelanggaran, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Hal ini termasuk melindungi nama baik suami, istri, teman pelayanan, pendeta, dan lain-lain. Seorang yang sungguh mengasihi orang lain seringkali ia tidak memandang kekurangan dan kelemahan apapun terhadap orang yang dikasihinya. Semuanya tertutup karena kasih. Seorang yang sungguh mengasihi orang lain tidak akan membongkar kekurangan atau kesalahannya serta menceritakan pada orang lain. Sebaliknya dengan kasih ia menegur, memberi solusi, dan menuntunnya pada kebenaran. Sama seperti Yesus yang menunjukkan kasihnya pada orang berdosa, demikianlah kita juga meneladaninya. Kasih itu tidak membeberkan kesalahan orang, kasih itu menuntun orang berdosa kepada kebenaran. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, pertama-tama kita pelajari posisi 1 Korintus 13. Ini terletak di antara 12 dan 14. 1 Korintus 12 itu bercerita tentang karunia roh, sedangkan 1 Korintus 14 bercerita khusus tentang peraturan-peraturan dalam bahasa roh. Nah, di tengah-tengahnya itu bicara tentang kasih. Nah, gaya sastra kuno ini disebut sebagai digresio. Digresio adalah gaya sastra yang kelihatannya seolah-olah nyimpang dari topik yang dibahas sebelumnya, tetapi sebenarnya justru memperkuat daripada topik yang sebelumnya dan menjadi landasan diskusi bagi topik selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang sebelum menuju 1 Korintus 13, ini ada jembatannya, yaitu 1 Korintus 12 ayat 31, ayat terakhir sebelum menuju 1 Korintus 13. Dikatakan ini, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Lah, jalan yang lebih utama lagi itu apa? Yaitu kasih. Kok tahu kasih? Kita baca ayat pertama di 1 Korintus 13 ayat 1. Ya. Jadi sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa. Nah, ini disinggung karunia yang berhubungan dengan bahasa. Kemudian perhatikan yang tulisan biru. Tetapi jika aku tidak punya kasih. Jadi ayat ini nyinggung tentang bahasa roh yang dibanggakan oleh 1 Korintus 14 yang saya bilang tadi. Bahkan Paulus perlu satu pasal khusus yaitu 1 Korintus 14 untuk membahas tentang bahasa roh. Nah, ayat yang kedua, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, mengetahui seluruh rahasia, pengetahuan. Terus
Lihat kata yang saya highlight biru lagi. Tetapi jika aku tidak punya kasih. Ini frase ini muncul di ayat yang pertama. Jadi ayat kedua ini nyinggung tentang kefasihan lidah seseorang, kepandaian seorang dalam bidang pelayanan yang secara kelihatan luar tuh kita wow banget gitu loh. Bahkan jika memiliki karunia-karunia mujizat akan lebih hebat lagi. Tapi firman Tuhan bilang, kalau nggak ada kasih, nggak ada guna. Hal yang sama juga pada ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Terus muncul lagi frase ini, tetapi jika aku tidak punya kasih. Jadi dari 3 ilustrasi yang dikatakan oleh Paulus, yaitu pertama bicara tentang bahasa roh, kedua bicara tentang karunia berkhotbah, yang ketiga bicara tentang karunia untuk memberi. Tapi ketiga karunia-karunia yang luar biasa ini, kalau kita lakukan tidak dengan kasih, maka yang terjadi adalah suatu pun tidak ada gunanya. Ya. Nah, kemudian dikatakan satu-satu ya nih ya, mulai ya. Kasih itu sabar. Sabar ini apa sih? Sabar ini kata Yunaninya itu makrotime, adalah sebuah kata kerja, bukan kata sifat. Dalam present tense. Present tense itu sebaiknya diartikan terus-menerus bersabar. Itu bukan kata sifat, seolah-olah hanya orang tertentu yang, kalau kata sifat kan namanya orang ya. Oh, orang ini sifatnya sabar, orang ini sifatnya ngamuan. Nah, bukan itu. Yang dimaksud itu adalah kata kerja. Artinya, sesuatu yang harus kita upayakan dengan pertolongan Tuhan. Bukan sesuatu yang dari awal itu melekat pada diri kita itu enggak. Nah, kenapa kasih itu sabar itu penting? Karena begini. Kehidupan kita sekarang sebagai umat Tuhan, orang yang percaya, itu adalah hasil dari kesabaran Allah. Jika bukan karena kesabarannya, kita tidak akan bisa hidup, apalagi menikmati pertobatan di dalam Yesus. Tidak mungkin bisa. Jadi intinya nih, karena Allah itu sabar, terutama terhadap karya penebusan di dalam hidup kita, maka kita harus sabar. Kata sabar dalam Alkitab digunakan dalam 2 konteks, yaitu sabar dalam menanggung penderitaan, atau sabar dalam menghadapi kesalahan orang lain. Lah kelihatannya makna yang kedua ini yang lebih cocok, karena di jemaat Korintus itu seringkali ada perselisihan. Kan seringkali ada yang ngomong ya, di Korintus ada aku jemaat Apolos, aku golongan Paulus, dan aku golongan Kristus. Jadi ada banyak golongan itu berselisih. Sehingga konteks asih itu sabar lebih cocok diartikan sebagai sabar terhadap kesalahan orang lain. Yang kedua yaitu kasih itu murah hati. Kata kerja krestoumai itu muncul cuma sekali tok. Tapi ada kata bendanya krestotes, kata sifat krestos itu muncul berkali-kali. Dan berkali-kali muncul ini selalu berhubungan dengan berbuat baik. Jadi kasih itu murah hati, artinya itu kasih itu berbuat baik. Bandingkan dengan terjemahan daripada versi bahasa Inggris yang selalu menggunakan kata kind, berbuat baik. Nah, kebaikan yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan penebusan Kristus, yaitu pengampunan dosa. Pada abad permulaan, wujud kasih ini sempat menjadi karakteristik orang-orang Kristen. Bapak Gereja Tertullianus mencatat bahwa orang-orang kafir sering menyebut Kristen dengan istilah. Nah, berikutnya adalah kasih itu tidak cemburu. Dalam arti negatif, kata cemburu ini selo, kata Yunaninya selo itu lebih tepat dipahami sebagai iri hati. Dalam perjanjian baru, kata ini dikenakan pada saudara-saudara Yusuf yang menjual dia ke Mesir. Jadi, saudara-saudara Yusuf ini kan iri hati kepada Yusuf, kemudian jual ke Mesir. Kemudian ada orang-orang Yahudi di Tesalonika yang tidak mengadili Paulus, ini menggunakan kata iri hati. Dan 12 suku di perantauan yang saling berkelahi di Yakobus itu juga iri hati, membunuh demi kepuasan hawa nafsu. Tapi, kita harus membedakan antara cemburu dan iri hati. Jadi, yang tadi tidak cemburu ini lebih baik diartikan sebagai tidak iri hati. Karena seringkali ketukar. Karena gini ya, cemburu tuh definisinya tuh menuntut apa yang menjadi hak kita. Contohnya kecemburuan Paulus terhadap jemaat Korintus yang mudah diperdaya oleh para guru palsu. Jadi artinya jemaat Korintus ini sudah menjadi milik Paulus. Karena apa? Karena mereka sudah bertobat menerima Yesus. Tapi mereka diperdaya oleh guru palsu, ajaran palsu. Jadi digunakanlah kata cemburu. Ya, Allah juga bisa cemburu kepada kita bila kita berubah setia. Jadi harusnya kita ini sudah milik Allah.
Tapi karena itu kita berubah setia, maka yang terjadi adalah Allah itu cemburu. Kita tuh sudah milik dia, tapi kita mau keluar daripada mencintai dia. Nah, ini cemburu. Ya. Nah, iri hati itu menuntut apa yang bukan jadi milik kita atau hak kita. Misalnya kalau kita marah melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, hal ini membuktikan ada iri hati. Kalau kita kesel melihat orang lain berhasil, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik, maka kita juga bertindak iri hati. Ketika kita mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan pihak lain, kita telah menuntut apa yang bukan menjadi hak kita. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, kasih itu dia tidak memegahkan diri. Kata dasar perperumai hanya muncul sekali di Alkitab. Dalam tulisan kuno di luar Alkitab, perperumai muncul dalam arti membual. Nah, maksudnya membual itu apa? Maksudnya membual itu gini ya. Ini dosa perkataannya. Jadi bermegah terhadap sesuatu yang tidak ada. Jadi menyombongkan atau membanggakan diri terhadap sesuatu yang tidak eksis. Jadi ini hanya pembualan yang tidak berdasar atau gedabrus gitu ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Beda dengan yang tidak sombong, kasih itu tidak sombong. Nah, kalau memegangkan diri itu adalah membual dalam pengertian tidak sesuai realita. Kalau sombong ini sesuatu yang disombongkan atau sesuatu yang dibanggakan itu ada. Ya toh? Orang yang sombong mungkin memang memiliki sesuatu untuk disombongkan. Contoh misalnya pengetahuannya teologi hebat, kaya, pendidikan tinggi, punya gelar yang luar biasa. Lah, ini ada sesuatu yang disombongkan. Tetapi bukan berarti karena ada sesuatu yang disombongkan, maka kita patut sombong. Itulah sebabnya kasih mengatakan tidak sombong. Karena kalau sombong, repot. Ya, repot kalau orang dikuasai kesombongan itu akan menjadi tinggi hati dan kadang-kadang dia bertindak seperti Tuhan gitu ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ayat 5. Nah, sebagian versi Inggris menerjemahkan ascemoneo itu dengan kasar atau tidak sopan. Terjemahan ini amat terlalu sempit. Kata ascemoneo bisa merujuk pada segala tindakan yang tidak pantas atau hina. Kata kerja ini di pasal 7 ayat 36 di kitab Korintus 1 ini menunjukkan perbuatan yang tidak senonoh terhadap seorang gadis. Yaitu berkaitan dengan dosa-dosa seksual. Karena kata ascemoneo ini juga muncul sekali dalam Roma 1:27 yang kaitannya dengan homoseksualitas. Dan ketelanjangan dalam Wahyu 16 ayat 15. Jadi beberapa tindakan jemaat Korintus yang masuk dalam kategori pelanggaran karakteristik kasih ini adalah menikah dengan istri ayahnya. Nah, ini dosa seksual. Ada perempuan yang berpenampilan dan berperilaku tidak pantas di depan umum dalam konteks ibadah. Dosa seksual. Ada yang merendahkan orang-orang miskin. Nah, ini berlaku yang tidak sopan. Jadi semua ini bertabrakan dengan kasih. Kasih itu selalu menginginkan hal-hal yang agung, indah, bukan kehinaan dan ketidaksonoan. Ya, jadi kalau mungkin kita agak bingung loh, kok merendahkan untuk orang miskin kan bukan dosa seksual. Iya, tetapi kata daripada yang tadi askemoneo ini kan juga berarti kehinaan. Jadi kalau dikenakan dengan orang-orang miskin itu artinya merendahkan orang-orang miskin. Jadi kasih itu bertentangan dengan perbuatan menghina orang lain dan bertindak tidak senonoh kepada orang lain. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Maksudnya apa? Jadi tidak mencari keuntungan diri sendiri itu seringkali dengan kasih itu tidak memarah. Jadi walaupun tidak selalu berhubungan dengan kemarahan, tapi hampir semua versi mengarah pada kemarahan. Entah mereka itu menerjemahkan parosiknomai dengan terprovokasi atau lekas marah. Jadi pilihan ini jelas bukan tanpa alasan. Dalam deretan karakteristik kasih, Paulus sebelumnya sudah menyinggung tentang sabar. Jadi kasih itu kalau mudah marah, jadi yang ditekankan ini mudah marahnya. Ya. Jadi bukan berarti kasih itu sama sekali meniadakan kemarahan. Ya karena kita tahu sendiri Yesus pun adalah kasih. Tapi dia juga pernah marah gitu ya. Jadi walaupun Tuhan memurkai dan menghukum umatnya, ia tetap mengasihi. Kemarahannya justru dimaksudkan untuk kebaikan umatnya. Nah, ini marah yang diperbolehkan.
kemarahan yang dimaksudkan untuk kebaikan daripada umatnya. Supaya orang-orang ini bertobat dan dipulihkan. Inti yang ditekankan di 1 Korintus 13 ayat 5 itu bukan pada kemarahan namun pada lekas marahnya loh, sumbu pendek. Jadi bentuk present daripada parositenai, netai, ini merujuk pada tindakan yang sering atau terus-menerus terjadi. Karena kalau orang terus-menerus terjadi marah, ya ini yang jadi masalah ya. Nah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kata Yunani adalah logisomai, memperhitungkan. Jadi sama seperti Allah di dalam Kristus Yesus tidak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita. Demikian juga kita berbuat hal yang sama kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Bukankah setiap kali kita mohon ampun kepada Allah, maka ia melupakan dosa kita dan membuang jauh-jauh daripada kesalahan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni kesalahan orang lain? Nah, kunci mengampuni kesalahan orang lain itu membandingkan kesalahan orang kepada kita dan dosa kita kepada Allah. Kalau masih bingung gini ya, pada waktu Petrus menanyakan tentang batasan pengampunan, berapa kali pengampunan harus diberikan? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hutang 10.000 talenta, sekitar 60 juta dinar dan 100 dinar. Kalau dosa kita kepada Allah itu sebesar 10.000 talenta sudah diampuni. Nah, ini yang merujuk pada dosa kita kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tetap memperhitungkan kesalahan orang lain kepada kita yang hanya sebesar 100 dinar. Jadi jikalau orang sudah mengalami pengampunan di dalam Kristus Yesus, dia pasti lebih mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ya. Nah, kasih itu juga digambarkan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi ininya gini, walaupun kita tuh tidak membalas orang lain, belum tentu kita tuh memiliki kasih. Karena mungkin dengan tidak membalas. Tetapi kita tuh bergembira melihat orang-orang lain diperlakukan tidak adil. Nah, tidak balas tapi seneng. Kalau musuhnya itu menderita, seneng setengah mati. Nah, sifat seperti ini juga dikritik. Kita tidak memiliki kasih. Ya, pokoknya sebaiknya kita harus membela dan bersimpati terhadap siapapun, entah itu teman atau musuh yang menderita ketidakadilan. Bagaimana respon spontan kita saat mendengar hal-hal negatif menimpa musuh kita? Nah, respon spontan itulah yang seringkali mengungkapkan identitas daripada kita itu siapa. Hal yang berikutnya adalah kasih itu bersukacita bersama-sama dengan kebenaran. Jadi kalau ada pengungkapan daripada suatu kebenaran, maka kasih itu pasti bersukacita. Ya, kita bersukacita. Jadi apabila orang itu tidak bersukacita karena ketidakbenaran, bersukacita akibat ketidakbenaran, maka ini bahaya. Nah, ini juga dialami oleh jemaat Korintus, karena jemaat Korintus ini dijajah oleh Romawi. Jadi kadang-kadang mereka tidak berani mengambil sikap tegas terhadap orang-orang Romawi ini. Mereka membiarkan orang-orang kaya, orang-orang berkuasa yang seringkali melakukan ketidakbenaran terhadap orang-orang miskin dalam perjamuan kudus di 1 Korintus 11 ayat 21-22. Nah, membiarkan hal-hal ini terjadi itu sama saja dengan kita tidak memiliki kasih. Karena kalau orang itu mengasihi, orang itu berbuat lebih untuk suatu kebenaran. Nah, ini dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Ini menimbulkan kebingungan ya. Apa artinya menutupi segala sesuatu? Apakah ini kita boleh berbohong demi kasih? Oh, tentu tidak. Loh, katanya menutupi segala sesuatu. Apakah kita harus menutupi kesalahan orang lain atas nama kasih? Juga tidak. Kalau begitu, apa arti kata Yunaninya pantastege di ayat 7a ini? Kata kerja stege atau kata dasarnya stego bisa mengandung arti menutupi atau menanggung. Berdasarkan pemunculan kata ini dalam perjanjian baru, yang semuanya terdapat dalam tulisan Paulus, kita sebaiknya memilih arti yang kata kedua yaitu menanggung. Jadi Paulus itu memilih untuk menanggung segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak menerima tunjangan, bahkan bekerja keras dengan tangannya sendiri. Daripada menerima tunjangan dari jemaat Korintus, tetapi efektivitas pemberitaan Injil menjadi terhambat. Pikirnya, wah pendeta minta duit tok ini. Nah, ini menjadi penghambat. Tapi Paulus supaya anggapan-anggapan itu tidak ada, maka dia kerja sebagai pembuat kemah. Dan semuanya ia lakukan karena ia mengasihi mereka, bukan gerundel.
Nah ini artinya kata menanggung. Di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Terus dikatakan di sini ada kasih itu percaya segala sesuatu. Ini juga karakteristik membingungkan ya. Karena sebagian orang tuh tidak dapat dipercaya. Masakan kita tuh harus percaya terhadap segala sesuatu. Banyak ucapan juga ngandung kebohongan bukan? Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang kadang-kadang dikuasai oleh kebohongan. Bahkan kebohongan menjadi bagian daripada hidupnya. Lah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, masakan kita harus tetap percaya dalam segala sesuatu? Kalau tidak, berarti maksudnya apa percaya dalam segala sesuatu? Kata Yunani adalah pantapistoi. Nah, kata Yunani pantapistoi, panta itu, ya ini diterjemahkan segala sesuatu ya. Tapi panta itu berdasarkan struktur Yunani itu tidak berfungsi sebagai objek, melainkan sebagai kata keterangan. Nah kalau sebagai kata keterangan itu diterjemahkan sebagai kata selalu percaya. Nah kalau diterjemahkan sebagai kasih itu selalu percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Jadi kalau Anda dikatakan mengasihi, itu kasih yang Anda miliki harus memiliki dasar atau terhubung dengan Yesus Kristus. Jadi begitu. Jadi kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Nah, ini juga menggunakan kata panta elpisei. Nah, kata panta elpisei ini mengharapkan selalu berharap. Selalu berharap, objeknya juga selalu iman yang ditujukan kepada Allah. Pengharapan terfokus kepada Allah. Kasih juga selalu berharap kepada Allah. Ya, dan dengan kata lain pengharapan yang konsisten di dalam Allah merupakan karakteristik kasih yang sejati. Kemudian yang terakhir yaitu kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Seperti sudah singgung di depan, yaitu kata Yunaninya daripada sabar menanggung. Kalau ini menggunakan kata dasar, kalau yang pertama tadi kan stego, 7a. Kalau yang ini adalah hipomeno. Nah mirip dengan stego, hipomeno itu muncul beberapa kali dalam tulisan Paulus dikaitkan dengan kesesakan. Jadi menanggung dalam pengertian kesesakan, menanggung dalam konteks penderitaan. Kalau tadi kan stego itu lebih ke arah menanggung dalam pengertian menanggung kesalahan, perselisihan atau kesalahan orang lain. Kan kurang lebih seperti itu. Seandainya keduanya itu harus dibedakan. Stego itu lebih mengarah pada kerelaan untuk menghadapi sesuatu. Sedangkan hipomeno lebih ketahanan sampai akhir. Tapi rasanya pembedaan semacam ini tidak diperlukan. Karena apa? Karena ada penambahan kata panta yang dalam bahasa Yunani artinya itu selalu. Di depan kata stego, pantastego. Yang artinya selalu menanggung. Nah kalau selalu menanggung menghadapi segala sesuatu. Berarti ini kan sama dengan hipomeno. Yang artinya ketahanan sampai akhir. Jadi kasih itu diwujudkan melalui konsistensi kita dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan demi orang lain. Sama seperti Paulus menjalani berbagai penderitaan demi orang-orang pilihan yang harus mendengar Injil dan diselamatkan. Demikian pula kita harus menahan semua yang tidak enak demi kebaikan orang lain. Jadi kerelaan untuk berkorban dan bertahan di dalamnya itu merupakan bukti kasih yang sejati. Oke, Tuhan Yesus memberkati.